Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk to News. Saya langsung ke Pak Hamdan saja begitu ya. Sebelum nanti kita masuk seperti apa nanti gambaran di 2 Desember 2016, Pak Hamdan. Tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya kalau memang polisi mau bisa untuk membuat atau mengesampingkan begitu ya peraturan yang memang membatasi ruang gerak daripada tersangka ini sendiri begitu. Kalau dalam undang-undang pilkada mungkin ketika seseorang masih berada dalam ranah pilkada begitu ya, dalam area pilkada tidak bisa begitu kan diusut kasusnya. Itu yang terjadi saat ini begitu. Ya. Sebenarnya itu bukan undang-undang ya, tapi adalah kebijakan kepolisian untuk menghindari politiking ya. Politiking. Ya. Politiking itu artinya pihak lawan mempergunakan alat hukum ya, untuk menggugurkan lawannya dengan menjadikannya tersangka atau dengan mempersulitnya dalam proses itu sehingga dia disibukkan oleh urusan tersangka. Oleh karena itu dalam pilkada yang lalu kepolisian RI pernah mengedarkan satu surat edaran kepada kepolisian seluruh Indonesia untuk tidak memproses ya, dugaan tindak pidana selama proses pilkada ini sampai selesai pemilihan. Artinya itulah yang digunakan kepolisian saat ini untuk mengusut kasus ini begitu? Tadinya polisi seperti penjelasan Kapolri bertahan dengan kebijakan itu. Ya. Sehingga kelihatan agak ragu begitu. Tapi kasus Ahok ini menjadi spesial karena dampaknya terhadap ancaman ketertiban dan keamanan nasional yang sangat tinggi. Oleh karena itu tidak bisa diberlakukan secara general berdasarkan surat edaran dari Kapolri itu. Kalau itu bertahan ke situ justru mudaratnya lebih besar bagi bangsa dan negara. Karena itu sudah benar polisi mengecualikan untuk kasus ini untuk memproses walaupun tersangka untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Jadi mengurangi mudaratnya. Ya. Karena itu spesial. Artinya tidak semua kasus bisa dibuat seperti itu begitu ya, karena dianggap kasus ini adalah kasus spesial. Kalau semua kasus dikasih seperti ini, nanti hukum jadi politiking. Jadi artinya semua akan memanfaatkan itu. Dilaporkan kepada polisi dugaan tindak pidana, karena dia dekat dengan kepolisian ini kita tidak berbicara di Jakarta, tapi polisi kan seluruh Indonesia. Di Polsek aja bisa jadi bikin seorang jadi tersangka. Nah, bikin jadi tersangka. Masa kampanye disibukkan oleh pemerintah sebagai tersangka jadi soal. Ya. Karena itu sudah benar surat edaran itu, tapi tidak berlaku untuk seluruh kasus. Harus dilihat manfaat dan mudaratnya. Dan ini kalau ini jadi tidak diproses justru jadi soal. Nah, karena itu sudah benar ini special case. Special case. Baik. Kalau kita bicara terkait dengan rencana begitu ya, rencana aksi damai di 2 Desember 2016 ini, apakah memang ini sudah begitu gregetnya sebenarnya dari para tokoh agama ini atau mungkin tokoh ulama melihat kasus ini diproses, tapi kenapa masih berjalan lambat begitu atau seperti apa? Boleh diberikan gambaran kepada pemirsa Pak, apa sih sebenarnya akan dilakukan 2 Desember 2016 itu? Adakah memang aksi damai atau memang benar-benar seperti kata Presiden, tidak ada demo, hanya istighosah? Terus terang bahwa 2/12 ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh begitu banyak elemen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya yang pertama adalah menenangkan situasi, mendinginkan suhu politik yang sudah mulai mengalami eskalasi sangat tinggi. Ya. Awalnya mereka Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI ingin melakukan sholat Jumat di jalan umum. Tetapi setelah melakukan berbagai macam musyawarah disepakati jangan karena akan mengganggu kegiatan umum, kegiatan orang lain yang mungkin banyak hal yang mungkin terganggu. Disepakati tujuan utamanya adalah memberikan ketenangan kepada masyarakat Indonesia. Sekaligus kita akan berzikir, berdoa, beristighfar di Taman Monas itu. Yang insya Allah bukan hanya zikir tapi nanti ada ceramah-ceramah keagamaan
yang akan disampaikan oleh para tokoh agama, bahkan yang akan hadir dalam masalah itu Monas nanti 212 bukan hanya dari umat Islam, ada sebagian non-Muslim ikut. Diperbolehkan untuk hadir ya? Bahkan mereka 411 mereka juga hadir. Bahkan sampai ada seruan untuk membuka seluruh pintu yang ada di wilayah Monas, kemudian membuat jalur evakuasi segenting itu Kak Pak? Tidak, jadi dengan jumlah manusia yang 300.000, 400.000, 500.000, dibutuhkan pintu yang banyak. Mengapa nanti setelah selesai acara mereka akan keluar berebutan, mungkin saja akan terjadi gesekan, injak-injak, jatuh dan lain sebagainya. Maka dibentuklah namanya Satkar Bersama, Laskar Terpadu dari GNPF, dari kepolisian. Nah, mereka lah yang akan menggait semua jamaah yang ingin berzikir di Taman Monas tersebut. Saya pikir ini sesuatu hal yang unik. Bagaimana orang yang mau berdemo, orang yang akan didemo pun duduk bersama-sama dan kita sepakati demonya. Ini kita sepakati jangan demo mungkin Pak ya. Ini memang benar-benar kalau memang aksi adalah aksi damai, kalau memang seruan seperti seruan Presiden, ya istighosah, zikir bersama begitu ya. Betul, tapi inti dari semua kegiatan ini adalah melakukan pressure secara psikologis kepada pemerintah. Tolong segera jangan main-main. Ini kasusnya kalau tadi Pak Ham dan Pak Zulfa sudah mengatakan seperti itu ya. Kayaknya sama kita punya. Ya, yang sama. Lebih lambat ini lebih berbahaya, lebih cepat justru lebih bagus. Karena kita juga ingin menyelamatkan muka Indonesia. Baik, waktu kita sangat terbatas sekali. Kami titipkan kepada MUI, semoga nanti aksi di 2 Desember 2016 memang benar-benar berjalan dengan damai begitu ya. Terima kasih Pak Muhyiddin untuk hadirnya pada malam ini. Pak Hamdan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja pemirsa tetap kita akan kawal bersama-sama seperti apa proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama ini dan juga aksi damai yang akan dilakukan 2 Desember 2016. Tentu itu adalah harapan dari semua pihak. Indonesia bisa tetap damai dan kerukunan di antara umat beragama pun juga bisa tetap saling dijaga. Saya Rizka Indah, selamat malam. Check.